Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Witcher: Nightmare of the Wolf. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Vesemir menjadi seorang Witcher, pemburu iblis dan juga monster. Bagi kalian yang sudah menonton series The Witcher pasti mengenal siapa Vesemir. Dia merupakan mentor atau guru dari Geralt, sang pemeran utama series tersebut. Bagaimana keseruannya? Namun sebelum ceritanya dimulai, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini boleh klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta kuda berisi satu keluarga melintas di hutan. Namun mereka tiba-tiba berhenti. Sang ayah bersama putranya kemudian memeriksa apa yang menyangkut pada roda mereka. Sementara ketiga putrinya tetap berada di dalam kereta. Dengan bersusah payah, sang ayah coba melepaskan akar yang menyangkut pada kereta mereka. Namun tiba-tiba, akar itu hidup dan langsung membunuh sang ayah. Ketiga putrinya yang sangat ketakutan pun coba melarikan diri. Tapi sayang mereka berakhir sama seperti sang ayah. Sementara saudara mereka berlari secepat mungkin ke dalam hutan. Namun tiba-tiba seorang pria membekapnya dari dalam kegelapan. Ia adalah seorang Witcher yang bernama Vesemir. Pada waktu yang sama, monster yang telah membunuh keluarga si bocah menampakkan dirinya. Ia berubah menjadi kelelawar dan langsung menyerang Vesemir, yang kemudian membuat Vesemir sangat kewalahan. Vesemir pun tak ada pilihan selain meminum eliksir, ramuan penambah kekuatan yang selalu digunakan para Witcher ketika sudah terdesak. Setelah meminum ramuan itu, kekuatan Vesemir meningkat sangat pesat. Dengan kecepatan tinggi dia menyerang monster itu. Monster itu pun coba bersembunyi, tapi Vesemir bisa menemukannya. Dia kemudian membakar monster itu dengan sihir apinya. Namun ada yang aneh pada monster itu. Sebelum tewas dia seakan berbicara layaknya manusia, yang mana hal itu sebenarnya tak mungkin bisa terjadi. Vesemir lalu mengambil semua harta milik keluarga si bocah, lalu meninggalkannya seorang diri di tempat itu. Beruntung seorang wanita berhasil menemukannya, dan kemudian membawanya menuju Kaedwen. Wanita itu bukanlah orang biasa. Dia merupakan seorang penyihir Aretuza yang bernama Tetra, yang juga penasihat sang raja. Beberapa waktu kemudian Tetra melaporkan hal itu pada sang raja. Ternyata ayah si bocah merupakan salah satu dewan di kerajaan itu. Tetra berkata kalau tak pernah ada monster di kerajaan mereka. Dia pun menuduh kalau kejadian yang menimpa keluarga si bocah merupakan akal-akalan para Witcher semata. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan koin dari para warga. Tetra lalu menyarankan agar mereka menyita kastil para Witcher di Kaer Morhen. Tetra sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa bencinya terhadap para Witcher. Namun, seorang wanita parubaya langsung menentang tuduhan tersebut. Dia adalah Lady Jerbs yang juga penasihat sang raja. Baginya tak ada bukti yang kuat kalau monster itu merupakan buatan para Witcher. Sang raja pun langsung setuju padanya. Mereka tak bisa mengusir para Witcher sampai mempunyai bukti yang kuat. Sementara itu di kota, Vesemir bertemu dengan salah satu elf yang bernama Filavandrel. Dia bertanya bahasa apa yang diucapkan oleh si monster yang dia bunuh sebelumnya. Dan ternyata monster itu menuturkan bahasa Elyon. Dan jika diterjemahkan, dia meminta Vesemir untuk menjauhi sarangnya. Vesemir pun sangat yakin kalau ada yang telah mengendalikan monster tersebut. Berkaitan dengan itu, Phil mengaku banyak para gadis elf mereka yang hilang. Dan baru-baru ini adalah muridnya yang bernama Kitsu, yang kebetulan bisa memahami bahasa Elyon. Phil lantas meminta bantuan Vesemir untuk kembali ke hutan itu. Namun Vesemir langsung menolaknya. Ia sama sekali tak mau membantunya, karena membantu Phil sama sekali tak ada untungnya. Sebuah kue yang ada di meja membuat Vesemir kembali teringat pada masa lalunya, ketika dia bersama ayahnya menjadi budak dari seorang bangsawan. Suatu hari istri bangsawan itu sakit-sakitan dan terus berteriak seperti orang gila. Sampai-sampai wanita itu harus diikat untuk menenangkannya.
sang ayah lalu menugaskan Vesemir pergi ke pasar untuk membeli beberapa tanaman herbal. Sebelum berangkat menuju pasar, dia dihampiri oleh seorang gadis yang juga budak sepertinya. Dia bernama Iliana, sahabat Vesemir yang sudah dianggap seperti kekasihnya. Vesemir selalu mengeluh mengenai kehidupan miskinnya yang harus bekerja banting tulang setiap harinya. Dia bermimpi berkeliling dunia dan mendapatkan kekayaan. Berbeda dengan Iliana yang selalu bersyukur dengan keadaannya saat ini. Mimpinya juga tidak muluk-muluk. Dia hanya ingin tinggal di sebuah rumah di tepi danau yang indah. Bersama-sama mereka lalu pergi menuju pasar. Tapi Vesemir punya rencana lain. Setibanya di pasar, dia mencuri beberapa buah dari seorang pedagang, lalu menukarkan buah itu dengan kue madu. Sementara Iliana bertugas mencuri tanaman herbal yang harusnya mereka beli. Dengan sangat lahap mereka berdua menyantap kue itu. Namun tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar bernama Deglan mendatangi mereka. Dia sudah mengetahui apa yang mereka berdua lakukan. Namun kendati demikian dia tak berniat melaporkan mereka. Deglan mendengar kalau ada wanita yang menggila di kota itu. Dia lantas meminta mereka mengantarnya pada wanita itu. Jika tidak, dia akan melaporkan pencurian yang mereka lakukan. Ketika sudah tiba di sana, Deglan berkata kalau wanita itu bukan sakit biasa, tapi telah diganggu oleh iblis berjenis mar, yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi yang sangat mengerikan. Sebelum ritualnya dimulai, Deglan meminta semua orang untuk keluar. Tapi Vesemir menolak dan ingin menyaksikannya. Dia pun diminta untuk menangkap monster yang keluar dari wanita itu. Sesaat kemudian Deglan mulai merapalkan sebuah mantra yang seketika membuat wanita itu berteriak kesakitan. Secara perlahan muncul sesuatu dari dalam tubuhnya, dan tiba-tiba satu monster kecil keluar dari mulutnya. Vesemir yang sangat panik pun gagal menangkapnya. Monster kecil itu lalu hendak melarikan diri, tapi Deglan langsung membunuhnya. Sementara wanita itu akhirnya sadarkan diri. Sebelum pergi, Deglan memperlihatkan sekantung koin pada Vesemir, dan itulah upah yang dia dapat dari pekerjaannya. Dia lalu memberikan 2 koin pada Vesemir karena sudah membantunya. Ketika melihat koin itu, Vesemir pun tertarik untuk ikut bersamanya. Namun ketika disinggung soal Iliana, dia pun menjadi sangat ragu. Dan akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Pada hari-hari berikutnya, Vesemir masih terus memikirkan nasibnya. Dia kemudian memberitahukan pada Iliana kalau dia ingin menjadi Witcher sama seperti Deglan, pergi berkelana dan menghasilkan banyak koin. Namun mendengar itu malah membuat Iliana sangat kecewa. Di malam harinya, Vesemir sudah membulatkan tekadnya. Tapi sebelum pergi dia meninggalkan sebuah kue untuk Iliana sebagai tanda perpisahan mereka. Perjalanan yang cukup berat pun harus dilaluinya. Badai salju yang sangat dingin menerpanya. Hingga akhirnya dia pun sampai di Kaer Morhen, kastil tempat tinggal para Witcher. Singkat cerita, Vesemir sudah menjadi murid di School of the Wolf, sekolah bagi para calon Witcher. Dia akan dilatih menjadi Witcher seperti anak-anak lainnya, seperti Luka dan juga Sven. Ketika melihat seorang anak bernama Thomas yang menangis, dia pun akhirnya tersadar kalau tak ada satupun dari mereka yang ingin berada di tempat itu. Banyak dari mereka yang dijual oleh orang tuanya. Sedangkan Thomas adalah dampak dari Law of Surprise. Ketika seseorang tak mampu membayar jasa Witcher, mereka akan membayarnya dengan anak mereka. Vesemir lalu mendekati Thomas yang sangat ketakutan. Thomas berpikir kalau mereka akan diracuni dan dihidupkan kembali. Vesemir pun coba menenangkannya dengan berkata kalau itu hanyalah ujian biasa, dan setelah itu berlalu mereka akan menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu Thomas tak perlu takut lagi. Ketika terbangun, Vesemir sudah berada di sebuah rawa bersama yang lainnya, dengan memakai kalung medalion di leher mereka masing-masing, yang mana kalung itu akan bergetar jika ada monster di dekat mereka. Vesemir pun menyadari kalau itu merupakan ujian bagi mereka. Dari dalam rawa, para monster mulai berkeluaran menyerang mereka. Dengan kecepatan kilat membantai mereka satu persatu. Melihat itu membuat Vesemir sangat panik. Dia bahkan melihat Thomas dibantai tepat di hadapannya. Vesemir bersama teman-temannya yang tersisa kemudian coba melarikan diri. Ketika terbangun, Vesemir sudah berada di sekolah.
Perlahan dia berjalan menuju aula dan melihat kalung milik teman-temannya tergantung di sana, menandakan kalau mereka tak selamat seperti dirinya. Vesemir pun menangis sejadi-jadinya, mengingat apa yang terjadi pada teman-temannya. Salah satu kalung yang diambilnya tiba-tiba bergetar, kemudian memandunya menuju basement dan mendapati sebuah laboratorium di sana. Di tempat itu dia bertemu dengan ahli magis bernama Redrich. Dialah orang yang menciptakan para Witchers. Redrich menjelaskan kalau di tempat itulah dia bekerja, melakukan percobaan mutasi genetik kepada banyak monster, bahkan coba membuat sesuatu yang baru. Dan karena mutasi genetik itu juga, mereka para Witcher mengalami penuaan yang perlahan. Tiba-tiba Deglan mendatangi mereka dan berkata kalau Redrich sudah membocorkan rahasia mereka. Tapi Redrich berkata kalau Vesemir sudah menjadi bagian dari mereka. Sementara Vesemir sangat marah pada Deglan karena Deglan sebenarnya sudah mengetahui kalau akan banyak teman-temannya yang tewas di saat ujian. Deglan pun membalas kalau itu sudah menjadi risiko mereka. Vesemir mendapat surat dari Iliana. Gadis itu memberitahukan kalau desa mereka sudah hancur akibat serangan dari Kaedwen. Sementara ayah Vesemir ditemukan tewas bersama tuan mereka. Iliana sendiri berhasil kabur dan kini telah menjadi pelayan bagi bangsawan Kaedwen lainnya. Di sana dia diperlakukan sangat baik oleh majikannya. Iliana berharap kalau Vesemir menemukan kebahagiaannya. Dia juga meminta Vesemir untuk melupakan dirinya. Beberapa waktu kemudian, proses mutasi bagi para calon Witcher sudah dimulai. Mereka diberikan sebuah ramuan yang sangat mematikan bagi manusia pada umumnya. Ramuan itu membuat mereka merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil selamat dari proses tersebut. Dan jika mereka bisa melaluinya, mereka akan terbangun sebagai mutan dengan panca indera yang lebih tajam dari manusia biasa, semakin kuat dan juga umur yang lebih panjang. Dengan perjuangan yang sangat berat, Vesemir akhirnya berhasil melewati proses tersebut dan akhirnya dia menjadi seorang Witcher. Beberapa tahun kemudian Vesemir tumbuh dewasa. Dia membasmi setiap monster yang meneror kota dan mendapatkan banyak keuntungan atas pekerjaan tersebut. Tapi hal itu malah membuatnya semakin sombong. Scene lalu berpindah ke masa sekarang. Vesemir yang kembali ke Kaer Morhen bertemu dengan Luca dan Sven. Ia memamerkan banyak koin emas yang didapatnya. Ketika bertemu dengan Deglan, dia diperlihatkan sebuah poster yang disebarkan oleh Tetra. Di sana tertulis kalau Witcher adalah makhluk keji yang harus dimusnahkan. Deglan pun meminta Vesemir untuk menjaga sikapnya. Dia juga diperintahkan untuk melatih anak-anak penerus mereka, mengingat jumlah mereka yang kian hari semakin sedikit. Vesemir terang-terangan berkata kalau dia tak suka anak-anak, namun kendati demikian dia tetap melatih mereka. Kepada para bocah-bocah itu, Vesemir berkata kalau latihan keras yang mereka lalui kelak akan berguna di luar sana. Sementara itu, Tetra mendatangi kediaman Lady Jerbs. Ia meminta bantuan serta dukungannya untuk membujuk raja melakukan penyelidikan terhadap para Witcher. Namun lagi-lagi Lady Jerbs tak mau membantunya. Tetra pun lantas mengingatkannya kalau dia bukan siapa-siapa jika tak menikah dengan mendiang suaminya, dan kedudukannya di istana berkat warisan suaminya. Dari sana kita beralih ke sebuah bar di kota. Vesemir bersama temannya sedang minum-minum menghabiskan koin yang mereka dapatkan. Namun, beberapa kesatria tak suka dengan keberadaan mereka di tempat itu dan menganggap kalau para Witcher tak layak berada di tempat itu. Awalnya Vesemir dan Luca menanggapi santai mereka, tapi itu membuat para kesatria itu sangat kesal. Pertengkaran pun tak bisa lagi terhindarkan. Keributan yang terjadi di tempat itu pun sampai ke istana, dan Tetra adalah orang yang melaporkannya. Dia meminta raja untuk mengeksekusi Vesemir dan Luca karena mereka telah membunuh 2 orang kesatria. Tapi Lady Jerbs langsung menentangnya. Ia mengatakan kalau kedua Witcher itu hanya membela diri karena para kesatria yang memancing keributan terlebih dahulu. Di samping itu, jika mereka berperang melawan Witcher akan terjadi pertumpahan darah. Pertengkaran mereka pun membuat sang raja sangat marah. Dia lalu memerintahkan mereka untuk segera bubar. Sementara itu tampak Vesemir dikurung di sebuah penjara. Beberapa saat kemudian Lady Jerbs mendatanginya, lalu mengungkapkan siapa dirinya pada Vesemir.
Dan ternyata wanita tua itu adalah Illyana. Beberapa waktu yang lalu, Illyana mendengar nama Vesemir ada di kota mereka. Itulah kenapa Illyana selalu membela para Witcher. Illyana lalu memberitahukan kalau dia telah menikah dengan putra majikannya, dan mereka bahkan telah memiliki 3 anak. Namun walau begitu, dia tak lupa akan mimpinya yang ingin tinggal di sebuah tepi danau yang indah. Tak terasa banyak waktu yang terlewati di antara mereka. Kini dirinya sudah menjadi tua dan renta, sementara Vesemir masih terlihat sangat muda. Illyana berkata kalau raja telah memberikan amnesti pada mereka, namun dengan satu syarat, Vesemir harus membasmi setiap monster yang ada di hutan. Dia juga tidak sendiri, yang mana Tetra akan mendampinginya. Vesemir pun bersedia melakukannya tanpa bayaran, dan semua itu dia lakukan untuk Illyana. Selama berhari-hari mereka berdua lalu menelusuri hutan. Tetra menceritakan sebuah kisah mengenai pendeta yang sakit-sakitan. Seorang Witcher lalu berkata padanya kalau dia telah dikutuk oleh seorang penyihir, dan untuk menghapus kutukan itu sang penyihir harus dibunuh. Sang pendeta lalu menuduh penyihir lokal sebagai pelakunya. Dia lalu meminta bantuan Witcher untuk membunuhnya. Sang pendeta lalu membayarnya dengan permata. Setelah penyihir itu dibunuh, sang pendeta pun akhirnya berhasil sembuh. Namun beberapa hari kemudian, pendeta itu melihat permata yang dimiliki oleh kokinya, sama seperti permata yang dia berikan pada Witcher sebelumnya. Dan ternyata si kokilah yang telah meracuni sang pendeta, sementara si Witcher membagi hasil atas persekongkolan mereka. Dari kisah itu, Tetra menganggap kalau semua Witcher merupakan orang yang licik. Pada esok harinya mereka melanjutkan perjalanan. Vesemir pun merasa kalau mereka sudah tersesat, namun tidak dengan Tetra, yang mana dia sudah hafal betul dengan hutan tersebut. Tetra lalu menggunakan kekuatan sihirnya, menghilangkan semua ilusi yang menutupi hutan tersebut. Sesaat kemudian salah satu elf menampakkan dirinya, dan ternyata itu adalah Kitsu, salah satu murid Villa Vandrel yang hilang, yang kini telah bermutasi dan bisa menggunakan kekuatan sihir ilusi. Ia juga bisa mengendalikan para monster. Salah satu monster Kitsu kemudian menyerang mereka. Bersama-sama mereka berdua melawannya, namun monster itu masih cukup kuat. Monster itu bahkan sempat membuat mereka terpojok. Tetra kemudian menggunakan sihir esnya untuk mengurung monster itu. Sementara Vesemir langsung membakar monster itu di dalam, dan akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Melihat itu, Kitsu berubah menjadi seekor rubah, dan kemudian coba melarikan diri dari mereka. Mereka berdua lalu mengikuti jejaknya, hingga sampai ke sebuah bangunan sekolah elf yang sudah terbengkalai. Mereka pun memasuki tempat itu dan menemukan banyak tumpukan mayat elf wanita, yang mana mereka merupakan elf yang hilang sebelumnya. Dari kejauhan mereka mendengar suara seseorang, dan ternyata itu adalah Phil yang tersandra di tempat itu. Phil sendiri melacak Kitsu ke tempat itu, tapi sial dia malah tertangkap. Dia lalu memberitahukan pada mereka kalau Kitsu lah yang telah menculik para elf lainnya. Dia melakukan eksperimen pada mereka untuk mengubah mereka menjadi sama seperti dirinya. Tapi mereka belum tahu siapa yang sudah mengubah Kitsu. Namun kemudian hal itu langsung terungkap dari beberapa eliksir yang ada di tempat itu. Gen Kitsu ternyata telah digabung dengan gen monster berjenismar, cara yang sama untuk menciptakan para Witcher. Dan teknik mutasi itu hanya diketahui oleh ahli magis Kermorhen. Dengan kata lain, monster itu sengaja diciptakan agar para Witcher bisa mendapatkan banyak koin. Mengetahui semua itu membuat Phil sangat marah. Awalnya Vesemir membantahnya dan berkata kalau dia tak tahu apapun. Namun tiba-tiba dia teringat pertemuannya dulu dengan Redrich yang melakukan percobaan kepada banyak monster dan bahkan coba membuat sesuatu yang baru. Di tengah ketegangan itu, satu bocah elf yang sudah dimutasi tiba-tiba muncul. Tetra pun hendak membunuhnya, tapi Phil langsung menyelamatkannya. Bagi Phil, dia tetaplah seorang elf. Vesemir juga setuju dengannya.
Dia lalu meminta Phil membawanya pergi dari tempat itu. Namun jika dia menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain, Vesemir sendiri yang akan membunuhnya. Setelah itu Vesemir kembali ke Kermorhen untuk meminta penjelasan dari Deglan. Sementara Tetra menghancurkan seluruh tempat itu. Dia lalu pergi menemui Kitsu dan juga berbohong padanya dengan berkata kalau para Witcher sudah menghancurkan rumahnya. Di istana, sang raja akhirnya mempunyai bukti kuat untuk menyerang para Witcher. Pembelaan Illyana pun tak ada lagi gunanya. Sementara Luka yang masih ditahan pun akhirnya dieksekusi. Di lain sisi, Vesemir yang tiba di Kermorhen langsung menuju lab. Di sana dia menemukan monster yang sama seperti yang dia hadapi sebelumnya. Vesemir pun hendak menghancurkan seluruh tempat itu. Tapi Deglan langsung menghentikannya. Deglan berkata kalau monster itulah yang membuat mereka ada sampai saat ini. Tapi Vesemir tak peduli pada penjelasannya, mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Kitsu. Dia lalu meminta Deglan untuk menghentikan semuanya. Tapi Deglan langsung menolaknya. Pertarungan pun pecah di antara mereka. Masing-masing mereka menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya Redrix bersama Illyana datang menghentikan mereka. Di gerbang masuk kastil, Tetra bersama para warga Kaedwen telah mengepung tempat itu. Dan Redrix merupakan incaran utama mereka. Vesemir dan Deglan kemudian turun ke bawah untuk melakukan negosiasi dengan Tetra. Vesemir berjanji padanya kalau monster tak akan ada lagi. Tapi dengan sombongnya, Deglan menolak kesepakatan seperti itu. Baginya tak ada hal lain selain kematian Tetra. Pada saat itu juga Tetra membuka sebuah portal. Ia ternyata telah bekerja sama dengan Kitsu untuk membawa banyak monster menuju Kermorhen. Peperangan pun terjadi. Para Witcher berusaha menahan gempuran dari monster-monster itu. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Vesemir bersama para Witcher lainnya membunuh monster itu satu persatu. Namun monster-monster itu tak ada habisnya, yang membuat para Witcher semakin terpojok. Mereka pun tak ada pilihan selain menggunakan eliksir. Sementara itu, pasukan Tetra berhasil memasuki kastil dan memporak-porandakan seluruh tempat itu. Di tempat yang berbeda, Illyana sedang berlindung bersama anak-anak. Salah satu bocah kemudian memberitahukan jalan keluar pada Illyana. Illyana pun meminta mereka untuk kabur sejauh mungkin dan juga berlari sekuat tenaga. Sementara itu, Redrix akhirnya berhasil ditangkap. Illyana pun datang dan meminta mereka untuk melepaskannya. Namun Tetra tak peduli dan malah hendak membunuh dirinya. Di waktu yang sama Vesemir tiba di tempat itu. Dengan sangat murka dia bersumpah akan membunuh Tetra. Namun tiba-tiba, Kitsu langsung menjebaknya ke dalam sebuah ilusi. Dia melihat Illyana tenggelam di dalam kumpulan koin. Hal itu menggambarkan keserakan Vesemir selama ini. Dia lalu dibawa menuju ilusi yang lain, di mana Vesemir bersama teman-temannya berada di dalam sebuah bar. Bahkan Luka yang sudah tewas pun ada di sana. Dari tempat itu berpindah ke sebuah rumah di tepi danau. Vesemir mendapati dirinya hidup bahagia bersama Illyana. Mereka bahkan telah memiliki seorang putra. Namun Vesemir langsung tersadar kalau semua itu hanya sebuah ilusi belaka. Dia pun langsung melepaskan diri dari ilusi Kitsu dan kemudian langsung menyerang Tetra. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun awalnya Vesemir sangat kewalahan dengan portal-portal yang dibuka oleh Tetra. Namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Tetra dan memenggal kepalanya. Dia juga langsung menghujamkan pedangnya pada Kitsu. Tapi secara mengejutkan, semua yang dilihat oleh Vesemir hanya ilusi buatan Tetra. Yang dia penggal sebelumnya ternyata adalah Redrix. Sementara Illyana merupakan orang yang ditikamnya. Vesemir pun seakan tak percaya dengan apa yang dilakukannya. Sampai akhirnya Tetra datang ke tempat itu. Tetra pun mengungkap sebuah fakta, kalau penyihir yang dibunuh oleh si pendeta dan Witcher merupakan ibunya. Hal itulah yang membuatnya sangat benci kepada para Witcher. Tetra kemudian hendak menghabisinya. Namun kapak milik Deglan tiba-tiba menembus dadanya, yang membuat Tetra tewas di saat itu juga.
Deglan yang sekarat lalu meminta Vesemir pergi dari tempat itu. Dia juga menitipkan anak-anak yang berhasil selamat pada dirinya. Dan mulai saat ini mereka akan menjadi tanggung jawabnya. Setelah mengatakan itu, Deglan pun akhirnya tewas. Vesemir pun segera membawa Illyana yang terluka parah pergi dari tempat itu. Dia juga membiarkan Kitsu untuk tetap hidup. Vesemir lalu membawa Illyana ke sebuah danau. Mereka pun duduk bersama, walau itu hanya sesaat. Tak lama kemudian Illyana pun akhirnya tewas di pelukannya. Beberapa waktu kemudian, Vesemir menemukan anak-anak yang berhasil selamat. Dia pun memberikan pilihan pada mereka untuk menjadi Witcher atau pergi kemanapun yang mereka mau, seraya melempar kalung medalion pada mereka. Salah satu anak berkepala botak kemudian mengambil kalung tersebut. Dia adalah Geralt dari Rivia, yang kelak akan menjadi Witcher legendaris. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Intinya film ini menceritakan kisah hidup seorang Vesemir yang kelak akan menjadi mentor bagi Geralt. Bisa dikatakan film ini sebagai prequel langsung dari series The Witcher. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka, boleh klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.